Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan lokasi. Pengertian lokasi. Menurut Tarigan 2006, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungannya dengan pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa atau retail, maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Penentuan lokasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangat besar. Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Menurut Teguh Astrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih wilayah daerah secara umum. Untuk ini ada 5 faktor sebagai dasar, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Ketiga, terjadinya fasilitas pengangkutan. Yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Jenis-jenis lokasi. Yang pertama, lokasi kantor pusat. Lokasi untuk kantor pusat biasanya di ibu kota negara atau provinsi. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana atau prasarana, dan transportasi. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Lokasi gudang merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Lokasi gudang biasanya di daerah pergudangan. Hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Aspek-aspek pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Murdifin dan Mahfud 2007, dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Yang ketiga, lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Menurut Jiptono tahun 2002,
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi fisik suatu usaha atau pabrik. Yang pertama, akses. Misalnya, lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang dipandang normal. Yang ketiga, lalu lintas, yang menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya bullying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.